ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memujinya, bersyukur atas segala nikmatnya yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melaksanakan salat maghrib di awal waktu secara berjamaah di masjid sebagaimana dicontoh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya salawat beserta salam tidak juga bosan-bosannya kita sampaikan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat dan salam ini terus tercurahkan untuk beliau, untuk sahabat-sahabat beliau, dan untuk keluarga beliau serta umatnya sampai akhir zaman. Sedang jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada persoalan yang dekat-dekat insyaallah akan kita lalui, yaitu pemilihan pimpinan insyaallah pada tanggal 14 Februari nantinya. Ini bukanlah sesuatu yang dilarang untuk dibicarakan di masjid, selama pembicaraannya tidak mengarah kepada partai tertentu, tidak kepada orang tertentu. Umat Islam begitu lama dinina bubukkan bahwa kita tidak usah ikut-ikut persoalan politik. Sebagaimana telah kita sampaikan pada Selasa yang telah lampau. Akibat nina bubuk yang menghanyutkan ini, banyak kemudian umat Islam tidak peduli tentang siapa yang akan menjadi pemimpin. Bermacam syubhat-syubhat, keraguan-keraguan disampaikan kepada umat ini agar umat ini menjadi acuh, menjadi tidak peduli, tidak ngeh dengan persoalan kepemimpinan. Padahal seperti kita sampaikan kemarin bahwa pajak yang kita bayar itu adalah sebuah keputusan politik. Honda kita beli, kemudian ada pajaknya kita bayar, itu sebuah keputusan politik. Padahal seharusnya mungkin kita nggak perlu bayar pajak, karena persoalan jalan dibuat dengan apa, itu tanggung jawab negara. Karena negara harus menjamin semuanya. Kenapa? Kekayaan alam itu seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Bumi, air, dan segala yang terkandung di dalamnya itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Bahwa kemudian negara ini kebijakannya menjadi berbelok. Di mana-mana kita dapatkan tulisan tanah ini milik TNI, tanah ini milik polisi, tanah ini milik Departemen Perhubungan. Polisi, Departemen Perhubungan, dan apapun nama lembaganya itu negara. Dalam UPA, negara tidak memiliki tanah, negara menguasai tanah. Itu yang kita pelajari dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Dibelokkan itu. Ini keputusan politik. Jumlah upah minimal regional yang kita terima, itu keputusan politik. Harga obat yang kita bayar, itu keputusan politik. Oleh karenanya, jangan sekali-kali umat Islam ini ditipu, itu bukan urusan kita. Lama itu, jangan bicara politik, politik itu kotor. Akhirnya naiklah orang-orang kotor yang memimpin kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana thalathatu fi safar falyu'ammir ahadukum." Jika ada 3 orang yang melakukan safar, hendaklah salah satu orang di antara mereka dipilih jadi amir, jadi pimpinan. Penting sekali, 3 orang berjalan bersama-sama, ada satu pemimpin. Bahkan pada Selasa yang telah lewat, bagaimana ketika Rasulullah wafat, jenazah Rasulullah masih terbujur, belum dimandikan, belum dikafankan, belum disalatkan, belum dikuburkan. Persoalan pimpinan terlebih dahulu diselesaikan. Sudah terjadi kericuhan, telah terjadi dakwah-dakwi kecil antara golongan muhajirin dengan golongan ansar.
Orang Ansar telah merasa dirinya lebih utama, maka mereka telah menunjuk seorang pemimpin dari golongan mereka. Ini diprotes oleh dari golongan Muhajirin. Kemudian datanglah ke sana Abu Bakar, datanglah ke sana Umar radhiyallahu an. Kemudian singkatnya di Saqifah Bani Sa'idah, Umar radhiyallahu an yang pertama membaiat Abu Bakar. Singkatnya kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain, termasuk Ali radhiyallahu an. Jangan dibelokkan di sini. Ali terlambat membaiat bukan apa-apa, karena beliau sedang mengurus dan menjaga jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pentingnya pemimpin ini di dalam Islam. Oleh karenanya segala syubhat-syubhat yang membuat kita tidak peduli tentang tanggal 14 Oktober nanti harus kita enyahkan, harus kita lawan. Ini tanggal-tanggal yang bermasalah. Hari Jumatnya ada hari raya. Sebelum tanggal 14, 13, 12, 11, 9 dan 8 itu ada hari raya Nyepi dan ada Isra Mi'raj, libur. Sabtu, Minggu libur. Senin, Selasa aktif. Rabu itu pemilihan. Libur. Diliburkan. Nah, Kamis, Jumat. Ada sekitar 10 hari lebih libur, kita ambil cuti. Senin, Selasa, kemudian kita ambil cuti lagi. Kamis, Jumat, 10 hari bisa libur. Siapa yang tidak tergiur? Hari ini kita bilang pilih pemimpin yang begini. Tapi kita tidak ikut pilih. Pas hasilnya nanti, kok Ji yang dipilih? Ya iyalah, kita lebih penting libur. Kita ulang lagi, telah 5 tahun bak pemilu. Ya harus kita ulang ini. Telah fitun bak orang mega, telah tiura bak orang merusak. Telah 5 tahun bak pemilu. Kita pilih kecil 5 tahun sekali. Terpilih orang yang ternyata tidak dekat dengan masjid, ternyata tidak sesuai dengan program-program kerakyatan. Kita rasakan 5 tahun. Kita pemilihan bupati 5 tahun sekali. Terpilih orang-orang yang tidak pro rakyat. Enggak bisa buat apa-apa kita. Apalagi kalau sampai presiden. Terpilih orang yang tidak peduli dengan agama Allah. Maka apa yang terjadi? Itu semua adalah sebuah keputusan politik. Maka kita harus sampaikan dakwah kita sekurang-kurangnya adalah pada tetangga kita. Bek tua tanggai put belah. Masa aku pilih tengku, aku pikir kero. Di sini nggak boleh kita bilang. Siapa kita pilih? Tentu ada syarat-syarat bagaimana pimpinan di dalam Islam. Bagaimana pimpinan itu? Minimal adalah sebagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Tapi kalau taploh kitab zaman dalam syarat. Tingkat kecil mentang baca kitab kunai. Kecil bejut khutbah, kecil bejut pimpin sama dia, kecil bejut gedang ke imam, patacak kecil orangnya. Mana bertemu yang lain yang kurang-kurang baknyan bacut. Punya tingkat kecil bejut dibaca khutbah nya presiden. Bet sampai ijak itu mayang juga. Bet sampai otejak tawaf. Dibalik pakai ijak ihram. Bet sampai. Maka jino ta saring-saring, ta kalon-kalon, ta luh-luh, ta tanyong-tanyong. Lenyan bak malam tanggai pebelah baru kemudian insyaallah ta salat istikharah. Ternyata salah cit yang terpilih. Tanya selesai dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena persoalan memilih pemimpin ini menurut Yusuf Qaradawi adalah di antara persaksian. Penting. Saksi nikah, saksi jual beli, saksi orang bersyahadat, saksi di pengadilan. Salah satunya adalah saksi ketika kita masuk ke dalam tempat pencoblosan, kita bersaksi di antara si A, si B, si C, si B lah yang paling bagus, si C lah yang paling bagus. Itu adalah persaksian. Kalau begitu jangan sampai kita memilih seseorang karena na dijawab peng kena terturbe. Berarti yum tanya tiura ₹5. Be gara-gara si oni jakrung. Be gara-gara beruh tabah umpang. Dah cik nak cik apa beruh je dah cik be dah pilih haji. Salah enggak boleh. Enggak boleh kita ambil. Itu bukan sedekah biasa, itu bukan sedekah itu. Lihat saja bapak-bapak yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Di luar pemilu ni peduli enggak dia selama ini?
Kalau tiba-tiba di pemilu ini kasih ini, kasih ini, kasih ini, berarti dia bukan ikhlas. Dan betapa banyak nanti kita lihat nanti. Ketika nanti di bulan Maret kita lihat ada masjid-masjid yang harus mengembalikan semen, masjid-masjid yang harus mengembalikan sajadah. Kenapa? Karena dia memang tidak ikhlas dalam memberi kepada umat. Maka kita lihat rekam jejak ini insya Allah. Semoga bermanfaat untuk menggugah kita. Jaga tanggal 14 di, jangan anggap sepele tanggal ini. Seluruh keluarga kita, tetangga kita, untuk kita arahkan memilih orang yang baik. Orang yang baik, tapi baik tidak cukup, harus cerdas. Cerdas tidak cukup, harus amanah. Amanah tidak cukup, sidik, amanah, tabligh, fatanah. InsyaAllah dalam 6 minggu ini Pak Pengurus, kita proses terus tentang kepemimpinan ini. Baru kemudian setelah pemilu nanti kita bahas kembali tentang sifat-sifat tercela dan sifat-sifat yang mulia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.